Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pertama-tama yang disampaikan Yesus dalam Injil hari ini mengandung dua kalimat utama. Kalimat pertama adalah kalimat berita, pemberitaan, pemberitahuan, dan kalimat yang kedua adalah undangan serta ajakan ataupun mungkin juga bisa dikatakan perintah. Kalimat yang pertama mengandung seruan, yakni Yesus menegaskan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Ini berita, pemberitahuan. Yesus memberitahu waktunya sudah genap, telah genap. Jadi nggak ada waktu lagi gitu maksudnya. Apa itu? Kerajaan Allah sudah dekat. Jelas? Jelas ya? Oke. Ini berita. Kemudian berkaitan dengan pemberitaan ini, Yesus mengundang. Yesus mengajak. Yesus menyampaikan perintah. Perintah yang pertama, bertobatlah. Perintah yang kedua, percayalah kepada Injil. Jadi, saya nggak berani begini, dengan jari nggak berani, saya ngene wis pokoknya. Perintah pertama, perintah kedua, saya mau dimengerti ya, kalau saya nggak pakai tangan ya. Oke, apa maksudnya dari perintah Yesus, dari undangan Yesus ini? Yang pertama, Yesus meminta kepada kita bertobat. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bertobat tentu saja bukan hanya sekedar penyesalan. Orang menyesal itu belum bertobat. Jadi ketika kita mungkin baru saja selesai ngunek ke bojone, ngunek ke itu bahasa Indonesianya adalah membunyi-bunyikan. Lalu dalam hati, aduh menyesal banget, kenapa istriku tadi kok saya unek ke, saya marahi, padahal istriku ini adalah orang yang paling cantik sedunia. Ketika saya tidak pernah keluar dari rumah, maka istriku paling cantik sedunia. Amin. Bagaimana WK? Pernah dikatakan sang suami, engkaulah istri yang paling cantik sedunia? Bertobat itu tidak hanya sekedar penyesalan Bapak Ibu, melainkan perubahan yang mendasar. Bertobat berarti mengubah sesuatu yang mendasar dalam hidup kita dan mengubah arah dari yang menjauh dari Allah dan kembali menuju kepada Allah. Ini saya kira memiliki makna kalau dijelaskan akan jauh lebih luas. Mendekatkan diri pada Allah, menuju kepada Allah berarti menuju kepada kebaikan. Kalau menuju kepada kebaikan berarti bertobat adalah mengubah sikap dasar hati kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik, dari yang sudah lebih baik menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu pertobatan tidak pernah akan selesai. Itulah yang dimaksud dengan pembaruan diri secara terus-menerus. Jadi kita tidak bisa mengatakan, aku kemarin tidak baik, sekarang udah baik. Nah, kalau sekarang sudah baik, besok lebih baik lagi. Maka kebaikan itu terus ditambah. Kemarin aku tidak sayang sama istriku, sekarang aku menjadi sayang. Dan kalau saya sekarang sayang, besok lebih sayang. Maka akhirnya menjadi sayang-sayange, rasa sayang-sayange, terus. Itulah bertobat. Maka sikap dasar ini penting. Tidak hanya sekedar penyesalan. Jadi selama ini belum tentu loh kita ini betul-betul bertobat.
mungkin baru sampai pada menyesal. Apakah ketika kita mengaku dosa betul-betul sudah bertobat? Sudah atau belum Bapak Ibu? Ketika kita mengaku dosa, sudah bertobat atau belum? Tergantung. Wong ngomong kok, Romo, sama selama ini saya marah terus terhadap cucu saya. Cucu saya itu megel ke Romo. Iki sakjane ngaku dosa kok sering toh? Saya marah terus, pagi marah, siang marah, sore marah, malam pun marah. Bahkan kalau malam saya tidak tidur, saya pun marah pada cucu-cucu saya itu. Karena apa? Megel ke Romo. Jadi kalau dia nggak megel ke, ya saya nggak marah. Oh berarti ki gak ngaku dosa ning sering. Karepe kok kon ngomongi le ojo beling-beling karo mbah ya kan ngono. Kok nek gak beling karo mbah diparingi sangungan. Tapi sampai rumah setelah mengaku dosa, putune ning ngarep ngomah wis langsung, kowe ki nyapa le? Ora katokan. Cucune udan-udan langsung marah neh. Cucune tengok-tengok, ya diseneni neh. Kowe nyapa le? Tengok-tengok. Lho sakjane sing bener piye lho, Mbah? Aku tengok-tengok salah, udan-udan salah, ora katokan salah. Balik lagi. Berarti itu belum bertobat. Bertobat berarti mengubah sikap dasar dan betul-betul mengubah arah hidup yang tadinya nyeneni anake, nyeneni putune, malah jadi nyelosoni putune. Kan Senin Selasa. Jadi kalau sering marah akhirnya sekarang menjadi sayang banget. Kalau ada cucu yang sedikit salah, kenapa kamu berbuat begitu, cu? Kan cucu. Gini loh Mbah, gini-gini. Oh alah, sekarang kakek, sekarang nenek, sekarang Mbah paham. Ya wes nyoh tak paringi duit 100.000 le gendang budal rono. Mulai. Mbah kurang loh Mbah. Lah piro to kurange? Cek roto akeh, ya wis nek cukup 1 juta. Nek kera cukup engko nyoneh ning Simbah, ya. Mulai, Mbah, duitku jek 100 piye to le kok duite jek 100 ndang tek-tekno le. Nek kurangnya tak paringi neh 1 miliar. Tentu juga bukan seperti itu. Itu justru tidak menyayangi tapi menjerumuskan. Intinya bahwa kita bertobat berarti mengubah arah hidup kita menuju kepada Allah. Kemudian yang kedua, percaya kepada Injil. Apa artinya di sini? Percaya dalam arti begini, tidak hanya sekedar aku mempercayai, tapi kepercayaan mengandalkan melibatkan totalitas dan penyerahan diri kepada Yesus tanpa syarat. Kalau aku percaya kepada Yesus berarti aku menyerahkan diri tanpa syarat kepada Yesus. Dalam keadaan apapun. Ojo percaya kepada Yesus hanya pada saat enak. Nek pas penak, dongane dikabulke, percaya. Karena doa-doanya dikabulkan, langsung percaya. Kalau doanya tidak dikabulkan, enggak percaya. Ini bukan. Kepercayaan kepada Tuhan Yesus, kepercayaan kepada Injil yang adalah sabda Allah sendiri adalah kepercayaan yang melibatkan totalitas. Mungkin dalam bahasa orang Surabayanan tepat. Wis pokoknya derek Yesus, ikut Yesus, percaya kepada Yesus, opo jare. Kata opo jare ini sudah mengandung makna yang mendalam. Karena apapun yang terjadi di depan, aku sudah tidak mempedulikan lagi. Karena aku sudah percaya, pokoknya aku percaya. Dan inilah sangat konkret apa yang dilakukan oleh para murid. Para murid percaya kepada Yesus, maka para murid akhirnya berani meninggalkan. Kepercayaan ini mengandung konsekuensi penyerahan diri secara total dan berani meninggalkan masa lampaunya, meninggalkan kehidupan di masa lampau dan mengikuti Yesus ke depan dengan kata opo jare. Maka kata kuncinya adalah percaya berarti
berserah diri dan mengikuti. Katanya mengikuti, ini kata kunci, bukan hanya sekedar ikut. Ikut itu bisa saja, kadang ikut, kadang tidak, kadang ikut, yang penting saya menjadi pengikut. Yang penting ada kartu anggota, keikutan, serta. Tapi di sini adalah mengikuti. Berarti terjadi proses persatuan relasi yang tak terpisahkan. Dalam bahasa Jawa mungkin lebih tepat buntuti. Jadi mengikuti itu adalah terus ikut. Pokoknya melu. Melu neng endi? Kemana Pak? Melu neng endi? Neng endi wae? Melu. Gemang ditinggal dhewe. Pokoknya, nah ngono lho. Nek luwe piye? Embuh, pokoknya. Nek kesel piye? Embuh, pokoknya. Gitu loh. Inilah yang namanya percaya, beriman, berserah diri. Maka mengikuti Yesus itu betul-betul menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya sudah tanpa syarat. Aku melo kalau, lah ini bersyarat. Makanya aku ikut. Alasannya pokoknya aku. Nah itulah beriman. Maka dari itu beriman juga mengandung konsekuensi. Percaya mengikuti Yesus juga mengandung konsekuensi. Salah satu konsekuensi terbesar tidak lain adalah harus berani berpikir, bersikap, dan bertindak seperti yang Yesus mau. Inilah juga mengandung pertobatan. Jadi percaya dan bertobat menjadi satu kesatuan yang terus-menerus mengimbangi dalam kehidupan pembaruan dan penyerahan, pembaruan dan penyerahan. Maka dari itu akhirnya para murid berani dipanggil oleh Yesus menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia berarti bersedia untuk terus-menerus ikut serta dalam karya keselamatan manusia. Sangat menarik rupanya Yesus memanggil para murid ini bertitik tolak dari profesi mereka, pekerjaan mereka. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan ini saya kira menarik untuk kita semua. Tidak ada alasan bagi kita bahwa kita tidak bisa ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Hanya karena mungkin tugas-tugas kita, hanya karena mungkin panggilan kita, pekerjaan kita. Semua bisa dilakukan. Bertitik tolak, kamu sekarang kujadikan pribadi yang ikut serta menjadi penyelamat manusia melalui profesi kita masing-masing dengan cara kita. Tentu jenengan tidak bisa mengambil contoh lalu diambil mentah saja. Lah kalau saya sekarang ini pedagang bagaimana Romo? Apakah akan menjadi pedagang manusia? Ya jangan, nanti diplesetke. Loh saya kan pedagang Romo, maka sekarang saya menjadi pedagang ora pareng, didokani. Kalau saya pedagang, bagaimana melalui perdagangan saya, perdagangan ini piye iki? Melalui bakul saya pun bisa mewartakan, melayani pelayan dengan senyum, dengan ramah, ojo akeh kalah ngapusi. Lho dagang iki oke ngapusi lho. Ora usah ngapusi kan yo iso sajane. Nek dinyang, tak mene ya, tare. Ini berapa Bune? Bude? 50.000. 50.000. Ya, nek tak tuku selawe oleh ra? Oleh kulane rong oleh, padahal kulaan 20.000 lho kowe. Kan ngapusi. Gak usah mengatakan nek gelem 50, nek ra gelem ya wis ngono ra iya to. Ndak tak nganggo leh kukulaan rong oleh ya to. Kuwi ngapusi. Jadi mbok-mbok bakul gak usah ngapusi. Jadi kalau misalnya nggak boleh ya ngomong nggak boleh, nek gelem ya 40. Aduh nek selawe piye? Urung tekan. Maksudnya urung tekan karepku ngono lho maksudnya. Kan ra ngapusi. Enggak ngomong nek kulane rong oleh, wis oleh kuwi. Yes,
Bude 35 ya 35, tambahno titik po. Tambahno titik. Ya wis 37. Ya wis padha penake ya saiki ya. Terus ya wis kita kai bonus. Nyah, tak gawane plastik. Sajane ya ora bonus, tapi kalau ngomongnya sambil ramah gitu kan enak ya. Kene ini tak omongi. Anakmu saiki ndi to? Sekolahane Yogya, Bude. Ya wis iki enek kerupuk dienggo oleh-oleh anakmu sesuk no. Kan wis tambah bonus plastik, kerupuk ya toh. Tidak harus menipu, tapi justru bisa mewartakan karya keselamatan sehingga akhirnya oh iya, aku yang tadinya di rumah suntuk, lagi tidak jelas bad mood, terus sekarang datang untuk beli ini ternyata ada tanggapan yang menggembirakan, wis oleh bonus plastik, oleh bonus kerupuk ya toh. Dan lain sebagainya. Semoga ini menjadi permenungan kita. Tentu saja profesi kita masing-masing bisa kita arahkan ke sana. Sangat menarik bahwa kita bisa belajar dari para murid. Para murid begitu cepat memberikan respon kepada panggilan Yesus ini. Ini juga menjadi bagi kita inspirasi. Bagaimana kita ketika dipanggil. Apakah kita berlambat-lambat atau juga bisa cepat. Panggilan Yesus memang terus-menerus mengandung penyelamatan manusia yang tidak pernah berhenti. Sejak dulu, sekarang maupun yang akan datang. Bapak Ibu, saudara-saudari, para saudara menjawab panggilan Tuhan tentu harus didasari dengan rasa ikhlas, tulus, tanpa syarat. Semoga ini juga menjadi sarana berkat, bukan hanya untuk sesama, tapi juga untuk diri kita sendiri. Amin.